Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan menceritakan sejarah kurban di hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari raya Idul Adha atau Idul Kurban yang juga dikenal sebagai Lebaran Haji merupakan salah satu hari besar yang diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia. Hari Raya Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah atau tepat 70 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha merupakan waktu di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji melakukan ibadah yang utama, yakni wukuf di Arafah. Pada hari Idul Adha, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi kesempatan kepada umat muslim lainnya yang belum mampu melaksanakan haji untuk berkurban. Ini dilakukan sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan umat Islam kepadanya. Perayaan Hari Raya Idul Adha disebut juga dengan Idul Nahar, yang artinya hari penyembelihan. Ini adalah hari di mana kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam inilah yang kemudian menjadi sejarah di balik penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Pada kala itu, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Ia pun disebut sebagai golongan milioner pada zamannya itu. Suatu hari, seseorang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, milik siapa ternak sebanyak ini? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga. Dikutip dari ilmu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, pernyataan tersebutlah yang kemudian dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bahan ujian untuk menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui mimpinya yang hak, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail yang kala itu masih berusia 7 tahun. Peristiwa itu turut disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat As-Saffat ayat 102. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Dengan penuh ketakwaan dan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam putranya pun ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka tibalah saat yang ditentukan untuk melaksanakan penyembelihan. Nabi Ismail alaihissalam pun dibaringkan. Dengan mata basah berlinang air mata, Nabi Ibrahim alaihissalam memegang pedang yang telah disiapkan.
Ketika pedang telah diletakkan di leher Ismail, datanglah malaikat Jibril dan langsung mengganti Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho pada keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai imbalan keikhlasan dan iman keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan perintahnya dengan menyembelih seekor hewan ternak sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam surat As-Saffat ayat 103-105. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kita teladan yang berharga. Nabi Ibrahim alaihissalam ikhlas dan sabar menerima perintah menyembelih putranya sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan seekor domba. Ibadah kurban adalah simbol bagi setiap muslim untuk menyembelih dan mengorbankan kecintaan terhadap hal duniawi agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jenis hewan kurban yang biasa disembelih pada Idul Adha adalah berupa hewan ternak berkaki 4. Di Indonesia sendiri, ternak yang biasanya dijadikan hewan kurban seperti sapi, kambing, dan kerbau. Sedangkan di wilayah Timur Tengah, hewan ternak lainnya untuk kurban yakni seperti unta, domba, atau biri-biri. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan sehingga dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.